sama Kak Ima Nur Cahyati P, Sarjana Terapan Kebidanan gitu ya, dari jenjang pendidikan D3 dan Profesi Kebidanan Poltekkes Jakarta 3 dan Semarang. Nih, jadi Kak Ima bakal ngejelasin sama kita ya Kak ya tentang jurusan kebidanan. Pastinya Kak Ima udah tahu betul lah ya gimana jurusan kebidanan ya. Iya, kita sharing-sharing Oke, aja ya. sebelumnya oke Kak, sebelumnya Kak Ima gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga baik terus ya Kak Ima ya. Amin. Oke, Kak, sebelum kita mulai tanya jawabnya, mungkin Kak Ima mau nyapa teman-teman yang nonton sekaligus memperkenalkan dirinya lagi, boleh Kak? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk adik-adik, untuk rekan sejawat dan para pemudi dan senior. Perkenalkan, saya Ima Nur Cahyanti, alumni dari D3 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3 dan S1 Profesi Poltekkes Semarang. Oke, jadi udah D3, udah profesi juga, jadi pasti jauh lebih tahu gitu ya, udah ngerasain banget nih gimana di kebidanan. Nah, Kak, kita mau bahas nih tentang jurusan kebidanan. Nah, secara garis besar, jurusan kebidanan itu seperti apa sih, Kak? Baik di D3 maupun di jenjang profesi. Oke, sebenarnya untuk jurusan kebidanan itu pokoknya intinya jurusannya itu khusus untuk perempuan. Kemudian yang kita Hmm. pelajari itu full dari siklus kehidupan perempuan mulai sejak dia lahir, alias bayi baru lahir, kemudian ibu yang hamil, bersalin, nifas, sampai ke imunisasi anak gitu. Jadi secara global sebenarnya makna dari jurusan kebidanan ini fokus untuk siklus kehidupan perempuan dan kesehatan ibu dan anak. Oke. Nah, Kak, terus ada ini nggak, Kak, yang ngebedain gitu, materi-materinya barangkali ya, waktu kuliah di D3 sama di profesi gitu, Kak? Kalau untuk mata kuliah secara umum sebenarnya sama. Jadi untuk Hmm, pendidikan D3 itu kan untuk meluluskan calon bidan pelaksana atau ahli mada kebidanan. Nah, kalau untuk profesinya hmm, itu perbedaannya sebenarnya kita sebenarnya cuman lebih kritis, diminta untuk lebih apa ya, lebih peka terhadap sebuah kasus. Misalnya nih, contoh di D3 kita hanya tahu oh gejalanya ini itu diagnosanya apa. hmm, Tapi hmm, begitu sudah atau profesi, kita harus sudah tahu ini sebenarnya bisa sampai ada gejala ini itu penyebabnya apa. Jadi diruntut apa hmm, namanya fisiologinya atau penyebabnya secara lebih detail dan secara lebih spesifik. hmm, Terlebih lagi kan untuk profesi kebidanan itu kan harus melalui jenjang S1. Jadi per 2019 hmm, itu undang-undangnya sudah sah, yang mana kalau harus lanjut profesi maka dia harus melalui jenjang S1. Dia harus melalui skripsi hmm. juga di teman-teman sarjana di jurusan yang lain juga gitu. Jadi selain di apa ya diasah segi penelitiannya, statistik, lebih kritis lagi. Kemudian Hmm. untuk jenjang profesi ini kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi kepala ruangan ketika di lahan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian kita juga diajarkan dari segi ilmu pendidik. Maksudnya bagaimana nanti ketika misalnya nih ada yang cita-citanya mau jadi dosen, itu ilmu dasarnya itu sudah didapat dari jenjang S1 profesi ini gitu. Kalau D3-nya sebagai bidang pelaksana, sebagai pelaksana Hmm. tindakan secara dasar gitu. Oke, jadi itu ya kayak yang membedakan ya, dan pastinya di profesi itu jadi lebih mendalam, lebih mendetail gitu ya belajarnya ya. Iya. Oke, nah Kak, tadi udah disinggung nih beberapa atau enggak secara garis besar gitu ya kuliahnya seperti apa. Nah Kak, boleh tahu nggak kalau mata kuliahnya itu ada apa aja Kak? Kalau untuk mata kuliah sebenarnya dari D3 sampai profesi secara Hmm, umum itu sama. Jadi ada asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas, kemudian bayi baru lahir, pastinya imunisasi anak, sampai asuhan anak sekolah, kemudian hmm, kegawat daruratan pun bidan juga belajar gitu. Jadi walaupun bidan itu bukan, jadi ini yang membedakan dengan job desk-nya dokter objin. Bidan itu hmm, dia menangani kasus-kasus yang masih normal. Terus kalau yang gawat darurat, hmm, bidan nggak bisa nolong dong. Bisa sih nolong, kita ada mata kuliahnya, itu yang namanya kegawat hmm, daruratan atau ponet biasa kita sebut. Nah itu kenapa dipelajarin? Iya supaya kalau nemu kasus kegawat daruratan, bidan juga bisa tahu nih tindakan awalnya apa sih gitu. Nah
beberapa kasus gawat daruratan itu masih bisa ditangani bidan. Hanya sampai beberapa Hmm. aspek. Nanti kalau kuliah akan belajar lebih lanjut. Jadi kita bisa tahu batasan mana sih kasus gawat darurat yang ditangani bidan dengan yang ditangani oleh OJ. Jadi kalau Hmm. secara umum dari se-Indonesia sih sebenarnya bidan itu sama. Belajar dari mulai dia hamil sampai bersalin, sampai nifas, sampai bayinya lahir, sampai ibunya masang KB, sampai konsultasi masalah psikologi, terus kemudian remaja gitu. Jadi Hmm. sebenarnya mata kuliahnya itu spesifik hanya khusus lingkup kebidanan aja. Kalau untuk Hmm. masalah mata kuliah penunjang di beberapa, ini kan karena saya kuliah di dua poltekkes, ada mata kuliah penunjang seperti tanggap bencana, kewirausahaan, itu juga kita pelajari. Jadi kenapa sih kok bidan harus belajar kewirausahaan? Kan sekarang Hmm. era apa ya, milenial ya. Nah, jadi kenapa Hmm. bidan harus belajar kewirausahaan? Supaya nanti ketika bekerja dia nggak hanya selalu kerjanya itu di puskesmas atau rumah sakit, tapi bisa Hmm. berwirausaha. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan membuka, misalnya baby massage atau pijat bayi, jadi konsultasi secara online itu kan kelola bisnis ya. Jadi kita juga belajar gitu, bagaimana cara mengelola Hmm. bisnis itu untuk ranah kebidanan. Oke, oke, jadi tadi disebutkan juga nih ada mata kuliah kewirausahaan di luar yang mencakup tentang kebidanan yang tentunya bakal nambah apa ya kompetensi ya sebagai nanti lulusan dari kebidanan. Oke, nah Kak, terus pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya praktek dong ya kayak di kebidanan ini. Iya pasti. Boleh diceritain nggak Kak gimana sih praktikumnya dulu waktu kuliah gitu? Praktikum kebidanan itu dibagi jadi dua, di dalam gedung alias di lab Hmm. ya, sama di luar gedung atau di rumah sakit dan puskesmas. Sebenarnya sama aja kalau di kebidanan itu praktek kalau yang di lab itu kan pasti kita pakai boneka ya, atau biasanya kalau anak-anak kesehatan yang pakai Hmm. phantom. Jadi pasiennya itu dalam bentuk boneka, tapi kita sudah belajar gimana cara komunikasi ketika pasien itu sakit, terus gimana komunikasi posisinya ketika kita mau ngelakuin tindakan, kan pasti kita harus ngomong dulu sama pasiennya seperti itu. Kemudian kalau untuk masalah alat dan cara prakteknya, baik di laboratorium maupun di Hmm. lapangan, sama. Jadi di laboratorium pun, di kampus manapun, itu pasti sudah disesuaikan dengan keadaan di lahan. Ruangannya, kemudian Hmm. tempat tidur, situasinya, alatnya itu semuanya lengkap. Hanya yang membedakan adalah ketika terjun langsung di lapangan, pastikan ada dong yang namanya apa ya, tantangan, karena ketemunya dengan Hmm. berbagai macam jenis pasien. Yang biasanya kalau di Hmm. lab, kita sama pasiennya nggak ngomong gitu kan, karena cuma boneka. Hmm. Kita hanya apa Hmm. namanya cuma ngomong gitu. Tapi kalau di lapangan langsung, ketika kita salah itu kelihatan banget, ya apa namanya langsung kelihatan sama pasiennya atau sama pengunjung lahan. Ketika kita mau ngelakuin tindakan yang kalau di boneka itu misalnya contoh deh, mau suntik aja, itu kalau di boneka kan sudah ada Hmm. tandanya misalnya gitu. Tapi kalau di pasien langsung kan kita nggak mungkin apa ya, nggak mungkin ngira-ngira. Jadi harus sudah yakin, harus sudah apa namanya, harus sudah Hmm. percaya. Nah, karena kenapa? Semua jurusan kesehatan termasuk bidan itu sebelum turun ke lahan dia harus dulu praktek di laboratorium. Itu gunanya untuk memahirkan lagi skill kita berbagai macam tindakan supaya nanti ketika di lahan tuh nggak kagok, nggak kaget, kemudian Hmm. nggak gagap gitu. Kalau masalah prakteknya sih sebenarnya akan lebih menantang lagi kalau udah ketemu kasus yang gawat darurat. Oke, pastinya pas pengalaman pertama waktu praktik langsung di lapangan ketemu sama pasien-pasien langsung itu pasti nggak terlupakan banget ya kak ya. Iya, bener banget. Oke, nah kak, tadi kita udah bahas tentang mata kuliahnya, tentang praktikumnya. Nah kalau tugas-tugasnya nih kak, seperti apa sih kak tugas-tugas di kebidanan? Kalau tugas kebidanan selama kuliah, baik D3 maupun Hmm. profesi sebenarnya sama. Misalnya kita ada tugas membuat, kita membahas tentang asuhan kehamilan misalnya seperti itu ya. Kita kan akan Hmm. dikasih silabus, kemudian kita akan baca nih materinya. Mungkin kalau Hmm. beberapa apa namanya sistem ada yang kalau di Poltekkes Jakarta 3 pakai sistem blok yang mana setiap kali apa namanya pergantian semester itu sistem blok itu jadi misalnya ada 6 mata kuliah misalnya dalam sistem blok itu akan dibagi menjadi 3 blok.
Jadi satu blok itu 2 mata kuliah. Nah, jadi selama kuliah di dalam ruangan itu atau di dalam maksud kuliah di dalam kelas, itu kita hanya fokus mempelajari dua mata kuliah ini. Tapi 2 mata kuliah lainnya dan 3 mata kuliah lainnya itu dipelajari di bulan berikutnya. Jadi begitu ngerjain tugas pun fokus. Jadi nggak misalnya ini untuk yang sistem blok ya, Jakarta 3 waktu angkatan saya. Jadi fokus, misalnya kita bahas asuhan kehamilan, sudah kita ngerjain tugasnya misalnya makalah, beserta PPT-nya atau PowerPoint-nya, kemudian presentasikan hasilnya, kita jelasin di depan dosen dan depan teman-teman, seperti apa sih asuhan kehamilan itu kan meliputi dari perubahan psikologis ibu hamil yang dia cemas, yang dia mungkin sering bolak-balik kamar mandi atau pipis, itu kita bahas semuanya, kita kulik dalam sharing sesi diskusi. Dosen nanti ketika kita presentasi akan mengarahkan jika ada yang salah atau menanggapi atau mengoreksi atau memberikan saran, dan dari teman-teman di classroom kayak gitu. Itu dari yang sistem blok. Tapi kalau yang di Poltekkes Semarang, karena sistemnya nggak sistem blok, kebetulan saya di sana itu kan alih jenjang bagian sarjana dan profesinya. Jadi kuliah mata kuliah yang eksak kebidanan itu sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Karena nanti kita harus berbarengan dengan persiapan penelitian atau skripsi. Nah, kalau yang sudah skripsi kan mungkin sebagai gambar aja, kita sudah mulai cari judul, kemudian sudah mulai harus cari tema, kita mau ngambil tema apa, respondennya mau kemana, penelitiannya ke ibu hamil kah, mau ke anak-anak kah, mau ke misalnya pasien-pasien yang di nifas atau yang habis baru lahir. Jadi itu perbedaan dari D3 dan S1 profesi tadi, gitu tugas-tugasnya. Hanya untuk yang profesi ini agak berbeda. Jadi yang profesi ini tidak ada kuliah dalam gedung, maksudnya dalam gedung. Jadi ada yang namanya matrikulasi. Matrikulasi itu jenis penyesuaian atau persamaan persepsi, gitu kan? Persamaan persepsi kita akan membahas nih dari yang materi waktu dipelajarin D3, tapi kita belajarnya lebih detail. Seperti yang tadi saya bilang di awal, perbedaannya di situ. Nah, kemudian matrikulasi ini kan cuma sebentar, hanya sekian beberapa minggu aja. Sisanya selama kuliah 1 sampai 1,5 tahun itu kita bukan kuliah tapi langsung praktek, terjun langsung di puskesmas dan sakit tanpa jeda. Jadi perbedaan dari D3, S1 dan profesi seperti itu. Jadi tugasnya itu beda. Tugasnya itu presentasi, tapi bedanya ini presentasinya langsung gitu di depan staf-staf puskesmas, rumah sakit, dosen, atau mungkin langsung ke pasiennya. Kalau misalnya kita ujian tentang persalinan misalnya, ya nolong lahirannya juga real gitu, maksudnya diawasi dengan orang-orang lahan seperti itu. Jadi perbedaan D3, S1 dan profesi itu tahap. Yang D3 itu masih tugas-tugasnya seperti anak kuliah biasa, mencari materi, membuat makalah, presentasi di dalam ruangan, diskusi. Kemudian S1 ditambah dengan adanya metode penelitian, persiapan skripsi, dan di profesi itu full sampai lulus itu praktek di lahan. Oke, jadi begitu ya kayak gambaran tugasnya tiap jenjang di D3 dan di profesi ternyata beragam banget, dan tiap semakin ini semakin naik juga gitu ya level tantangannya dan kesulitannya pastinya. Betul. Kayak Oke, nah Kak, terus kalau jenjang pendidikan di kebidanan itu kan setauku ada beragam gitu ya, ada yang D3, ada yang D4, ada yang S1 gitu, terus ada profesi juga. Nah Kak, boleh dijelasin nggak Kak, terus kalau misalnya mungkin teman-teman Camaba ini masih bingung gitu, lebih baik masuk mana ya kayak gitu Kak, boleh dikasih tahu Kak gimana? Oke, ini per undang-undang yang baru tahun 2019, itu jenjang kebidanan ada di 3. Yang pertama itu namanya jenjang pendidikan vokasi, kemudian S1 profesi. Jadi S1 profesi ini bukan 2 jenjang yang terpisah seperti dulu. Kalau dulu kan D4 ada D4 pendidik, ada D4 klinik, yang mana D4 pendidik itu sudah mulai dihapus penerimaan mahasiswa barunya per 2015-2017. Jadi mulai diganti dengan S1 profesi ini yang paket, kemudian S2 dan S3 gitu. Jadi ada 4 jenjang. Nah, kalau ditanya mau masuk yang mana sih, aku bingung. Kalau aku pribadi lebih tanya balik ke adik-adik semua yang mau yang mau jadi calon bidan. Mau kerja di mana dulu? Contoh seperti ini, karena ini kan masing-masing jenjang punya punya job desk atau punya tupoksi ketika bekerja beda-beda. Ketika D3 lulus menjadi ahli media kebidanan, bisa kerja di fasilitas kesehatan.
baik puskesmas, rumah sakit maupun BPM ya, atau bidan praktek mandiri. Tapi Hmm. kalau ketika sudah lulus S1 profesi punya kelebihan nih, dia bisa buka praktek di Hmm. rumah. Jadi kalau D3 Okay. dulu boleh buka praktek di rumah, atau lulusan S1 aja atau D4 aja boleh buka praktek di rumah. Tapi per 2019 setelah undang-undangnya sah, sudah tidak bisa lagi buka praktek dengan lulusan D3 atau S1. Jadi harus lulusannya menjadi Hmm. lulusan profesi. Memang sih Hmm. nggak langsung di 2020, jadi nggak boleh buka praktek itu enggak. Bertahap sampai diberi waktu per 2026. Karena kenapa? Hmm. Memang apa ya, butuh proses lah untuk undang-undang baru seperti yang kita tahu, butuh proses untuk penyesuaian karena kan banyak nih para bidan senior yang sudah terlanjur buka praktek tapi masih di situ. Gitu. Jadi kalau kamu mau jadi bidan yang maunya kerja aja dia di rumah sakit atau puskesmas, nggak mau buka Hmm. praktek boleh, ambil D3 boleh. Tapi kalau misalnya seandainya punya nih keinginan ke depannya mau buka praktek di rumah, sebaiknya langsung terus dari SMA ini 0 tahun langsung ambil kuliah, prodinya langsung prodi profesi. Hmm. Kalau misalnya mau jadi Oh. dosen, ya tinggal ambil S2. Gitu. Oke, jadi tergantung ke nanti mau kerja di mana gitu ya. Pilihnya bisa tadi di Impian, vokasi ataupun di cita-cita mungkin. yang tadi. Karena kebijakannya pun baru gitu ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, nah Kak, terus kalau jalur masuknya sendiri Kak, kalau mau masuk ke Poltekkes, Kemenkes Jakarta atau ke Semarang gitu ya Kak, jadi masuk ke kebidanan itu ada jalur masuknya apa aja? Kebetulan karena sama-sama Poltekkes, jadi jalurnya sama. Hmm? Yang pertama itu ada Hmm? jalur PMDP atau PMDK atau Hmm? rapot lah sebutannya seperti itu. Hmm? Itu bisa kalian ikutin kalau untuk adik-adik mungkin awal-awal tahun nih, biasanya sekitar Februari Hmm? Maret itu biasanya di website Poltekkes Indonesia Raya itu biasanya sudah mulai apa ya, sudah mulai ngadain pengumuman syarat-syarat masuknya apa Hmm? aja, dan berat badan dan lain sebagainya. Kemudian ada jalur uji tulis. Jalur uji tulis ini apa namanya, jalur serentak khusus masing-masing Poltekkes. Biasanya sih ada jadwalnya masing-masing, jadi nggak sama gitu antar Poltekkes masing-masing. Nah yang ketiga ini ada jalur baru namanya SIMAMA atau seleksi penerimaan mahasiswa baru tapi seleksi bersama. Jadi SIMAMA ini sistemnya mirip Hmm? seperti SBMPTN, tapi kalau SBMPTN itu kan Hmm? kampus Universitas Indonesia. Nah kalau SIMAMA Hmm? ini khusus kampus Poltekkes Kemenkes se-Indonesia gitu. Hmm? Jadi dari Hmm? semua Poltekkes se-Indonesia, kira-kira ada 38 Poltekkes se-Indonesia itu, Hmm? kalian bisa pilih jalur lewat si mama ini gitu. Misalnya nih mau Hmm? daftar, kalian tinggalnya di Jakarta tapi mau daftar di Poltekkes Bandung misalnya, seperti itu pun bisa. Jadi si Hmm? mama ini pilihannya seperti itu. Jadi kayak SBM lah, bisa milih berbagai macam Poltekkes seperti itu. Kalau untuk detailnya, kalau yang si mama kalian bisa buka di simama.kemkes .go.id. Jadi bukan Kemenkes ya, tapi Kemkes. Tapi kalau untuk Hmm? jalur uji tulis dan PMDP itu lebih baik sudah mulai apa ya, sudah mulai stalking websitenya di Poltekkes yang akan kalian tuju. Misalnya mau daftar di Oke. Poltekkes Jakarta 3, kalian bisa buka sipenmaru.pkj Poltekkes Jakarta 3. Kemudian kalau mau Hmm? daftar di Poltekkes Semarang, kalian juga bisa buka di websitenya poltekkes-smg.ac.id. Oke, udah lengkap banget nih informasinya dari Kak Ima. Ternyata ada yang masing-masing Poltekkes, ada yang terintegrasi gitu ya untuk jalur masuknya ya Kak ya. Iya, betul. Oke Kak, kalau waktu Kakak nih ya, atau enggak rata-rata deh penerimaan mahasiswa baru kebidanan itu berapa orang Kak? Ini sebenarnya ada perbedaannya. Jadi waktu D3 Hmm. di Poltekkes Jakarta 3 itu saya masih pakai sistem asrama. Nah, waktu itu angkatan saya itu Hmm. 200. Jadi masih banyak karena saat Hmm. itu prodi profesi itu belum ada atau belum se-booming sekarang gitu. Jadi waktu Hmm. itu di Poltekkes Jakarta 3 satu kelas itu 50 orang. Jadi satu angkatan kita 200 dengan menerima 4 kelas. Tapi sepertinya Hmm. saya dengar kabar dari adik-adik kelas di Poltekkes Jakarta 3 itu sudah mulai menerima hanya 2 kelas atau 100 orang aja. Hmm. Kalau di Poltekkes Hmm. Semarang, ini agak lebih banyak karena Poltekkes Semarang itu punya kalau nggak salah 10 atau 11 kampus cabang. Jadi kalau kalian kuliah di Poltekkes Semarang,
itu kalian bisa pilih mau kuliah di Semarang kampus satunya, atau kuliah di kampus Magelang, atau kuliah di kampus Blora, atau kuliah di kampus Kendal. Jadi punya lebih banyak kuota karena punya kampus cabang lebih banyak gitu sih. Jadi kalau satu kelasnya sama 50, hanya bedanya kalau Poltekkes Jakarta 3 kan kebidanan itu hanya di satu lokasi di Jatiwarna, tapi kalau Poltekkes Semarang kalian bisa pilih prodinya itu mau di kota mana gitu. Jadi ada di Magelang, ada di Purwokerto, ada di Semarang Pusat, ada di Kendal gitu, ada di Blora gitu. Oke, jadi kuotanya tergantung dengan masing-masing Poltekkes juga gitu ya Kak ya. Nah Kak, kalau biasa sering ada juga nih Kak pertanyaan yang masuk ya ke kita, katanya, Kak kalau kebidanan itu harus dari IPA aja ya, kalau misalnya yang dari IPS atau misalnya SMK Kesehatan itu kira-kira bisa nggak ya gitu katanya. Oke, untuk pertanyaan ini, waktu angkatan aku tahun 2013 itu masih bisa. Karena kebetulan teman sekelasku ada 2 orang yang dari SMA IPS. Hanya nih terakhir awal tahun lalu saya buka websitenya Poltekkes Semarang itu untuk jurusan kebidanan harus dari IPA seperti itu. Jadi ini supaya kabar tidak simpang siur, karena ini kan kebijakan masing-masing Poltekkes ya. Karena kan saya waktu D3-nya itu dari SMA-nya ini kan yang dari Poltekkes Jakarta 3, bukan dari Poltekkes Semarang. Jadi barangkali ada perbedaan karena di masing-masing Poltekkes punya apa ya, punya standarnya masing-masing. Memang terakhir kali yang saya dengar kalau di Poltekkes Semarang wajib dari lulusan IPA gitu. Saya belum buka lagi nih untuk yang dari Poltekkes Jakarta 3 karena lulusnya juga sudah lama. Mungkin kan saya nggak bisa menyamakan nih kalau angkatan saya dulu bisa dari IPS, tapi kalau ternyata sekarang sudah nggak bisa kan juga barangkali karena perubahan kebijakan. Jadi lebih baik kalau memang ingin masuk kesehatan, tapi kalian SMA dari IPS, lebih baik sudah mulai nih cari tahu Poltekkes mana yang sekiranya membuka dari SMA IPS. Karena sebenarnya jurusan kesehatan itu yang bisa nerima IPS juga ada, walaupun mungkin bukan kebidanan. Oke, dan kayaknya bakal kalau iya pun bakal lebih struggle-nya tuh lebih gitu ya daripada teman-teman yang IPA ya Kak ya. Iya, betul banget. Oke, Kak. Selanjutnya nih, Kak. Boleh nggak, Kak, ngasih tips ke para maba nih, kebidanan, apa sih yang harus mereka siapin atau lakuin gitu biar bisa survive di jurusan ini? Kalau untuk para adik-adik yang belum masuk kebidanan ya, maksudnya yang baru lulus, pesan saya begini, kalau memang mau masuk jurusan kebidanan, yakinkan lagi, diskusi lagi dengan orang tua gitu, maksudnya yakin nggak kalian memang mau jadi bidan gitu, karena kan peluang ini kan luas. Kalian bisa jadi apa aja walaupun labelnya bidan, maksudnya bisa jadi bidan dosen kan, kerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi lebih baik diskusi dengan orang tua, tanya kepada orang-orang yang memang berkompetensi untuk menjawab, karena kan memang kadang-kadang nih suka ada mitos atau stigma yang negatif nih tentang kebidanan, peluangnya tuh. Oke, halo Kak Gima. Sudah bergabung lagi ya Kak ya? Oke, tadi Kak tipsnya yang pertama itu banyak diskusi dulu ya sama orang-orang terdekat, terus eksplor juga tentang kebidanan gitu ya Kak ya? Betul. Oke Kak, boleh ini nggak Kak, kan seperti yang kita tahu ya mungkin prospek kerjanya tadi disebutkan bisa jadi bidan gitu ya pastinya, terus bisa jadi dosen juga. Nah Kak, boleh dijelaskan nggak Kak lebih lanjutnya gitu tentang prospek kerja sama alumni itu banyaknya kerja di mana Kak? Oke, kalau untuk prospek atau peluang kerja, tadi kembali lagi ke jenjang pendidikan yang kita ambil. Misalnya kalau di kerja, sebenarnya jenjang kerja itu lebih banyak banget, karena kan memang maksudnya ini sudah jenjang lama ya. Beda dengan profesi yang posisinya undang-undangnya aja baru jadi tahun yang lalu seperti itu. Jadi kalau di ini kenapa job desk lebih banyak? Karena tadi mereka ini kan lulus menjadi bidan pelaksana, yang mana bidan pelaksana ini banyak banget dibikin di rumah sakit karena dia akan ditempatkan di ruangan-ruangan yang ruangan bersalin, ruangan nifas yang memang membutuhkan tenaga banyak. Puskesmas pun bisa. Kemudian terus lulusan profesi kerjanya di mana Kak gitu. Kalau lulusan profesi sama, kerjanya di rumah sakit sama puskesmas juga, hanya job desk berbeda. Jadi kalau S1 profesi ini, misalnya kalau posisinya kita sudah tinggi di suatu jabatan itu, kita bisa menjadi kepala ruangan, bisa menjadi pembimbing di lahan. Artinya misalnya nih contohnya kayak ada mahasiswa baru masuk di suatu
rumah sakit misalnya, kita bisa jadi pembentara profesi dengan yang D3 seperti itu. Terus kalau yang S2 jelas pasti prospeknya menjadi dosen. Kemudian kalau untuk paling banyak yang mana, sebenarnya kalau yang jauh ini di musim CPNS seperti sekarang paling banyak sebenarnya memang D3 gitu sih. Jadi nggak perlu khawatir hanya lulus D3 nggak takutnya ada undang-undang baru dan takutnya dihapus, enggak sih. Sampai selamanya itu D3 akan tetap dibutuhin gitu. Oke. Jadi ternyata banyak juga ada perbedaan job desk dan tempat kerjanya pun bisa di puskesmas, bisa buka sendiri gitu, buka praktik sendiri gitu ya. Dan ternyata banyak juga gitu ya prospek kerja dan yang bisa dipilih nanti setelah lulus dari kebidanan. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari Pioni Putri 4, katanya Kak, apa aja sih persiapan yang harus dilakukan untuk masuk kebidanan gitu? Persiapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk masuk kebidanan? Kalau adanya dari SMA, yang pasti belajar karena uji tulisnya itu seperti ujian SBMPTN seperti pada umumnya. Kalau jalur rapot, kalian persiapkan rapot dari semester 1 kelas 10. Jadi semester 1 kelas 1 SMA sampai semester 1 kelas 3. Jadi berapa semester ya? 5 semester ya. Jadi siapkan rapot itu nanti akan diajukan, kalau ini karena musim COVID, jadi tesnya itu akan berbentuk CBT kalau yang uji tulis, kemudian kalau yang jalur rapot akan berbentuk portofolio. Jadi persiapannya sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya untuk yang alih jenjang, artinya sudah pernah lulus D3, kemudian kerja, terus baru lanjut lagi gitu ya, S1 profesi, persiapannya jelas kalau yang sudah PNS, sudah disiapkan dulu surat-surat pemberkasan, diizinkan untuk kuliah pastinya, kemudian tidak terikat kerja sih, pasti karena ujiannya pun berbeda. Kalau yang dari SMA ditulisnya seperti SBMPTN. Tapi kalau alih jenjang atau yang sudah pernah bekerja tapi lanjut lagi S1 profesi seperti itu, ujiannya itu uji kompetensi. Jadi ujiannya soal-soalnya kasih kebidanan sama psikotes gitu. Nah, uji kompetensi ini kalau untuk mereka yang sudah lulus kebidanan baik D3 profesi itu pasti sudah pernah melalui fase ini. Karena lulus kebidanan harus melalui fase uji kompetensi ini gitu. Makanya begitu mau lanjut ke profesi, mereka nggak tes kayak SBMPTN lagi nih gitu. Soal-soalnya nggak kayak soal-soal SMA, tapi soalnya kasus kebidanan. Itu perbedaannya. Oke, ternyata ada perbedaan yang ini ya, yang beda banget gitu ya dari untuk teman-teman yang misalnya mau masuk ke D3 ataupun nanti alih profesi gitu ya. Oke, nah Kak, selanjutnya nih pertanyaan terakhir mungkin ya dari aku. Apa sih yang pertanyaan mendasar gitu? Apa sih yang jadi alasan dulu milih kebidanan? Alasan mendasar ya sebenarnya ini sebagai pelajaran aja. Kalau untuk masuk kebidanan sebenarnya karena pilihan orang tua juga. Tapi kenapa saya berani sharing di sini? Karena walaupun ini pilihan orang tua, tapi saya berhasil melalui ini dengan survive dengan baik. Gitu. Malah lanjut sampai ke jenjang profesi. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa pilih kebidanan, jujur saya nggak punya jawaban untuk itu. Karena posisinya pilihan orang tua. Tapi saya bisa sharing nih untuk teman-teman atau adik-adik juga yang masuk kebidanan juga asal disuruh orang tua. Gitu. Jadi cara survive-nya adalah yang pasti lakukan ini semuanya dengan ikhlas gitu. Karena profesi ini tuh benar-benar unik, kalian akan menemukan pelajaran yang berharga, ketemu dengan para perempuan hebat ya, karena kan kita melayani atau menemani siklus kehidupan perempuan dari dia lahir, dari dia bersalin, remaja, sampai dia nikah, bahkan ada konsultasi pranikah itu pasti wewenang bidan semuanya. Kalau dijalani dengan penuh ikhlas dan semangat, pasti bisa survive. Yang penting tidak mudah mengeluh gitu sih sebenarnya. Kalau untuk pertanyaan itu saya nggak bisa jawab karena posisinya juga pilihan orang tua, tapi saya bisa kasih tips seperti tadi itu aja. Bagaimana caranya biar survive. Oke. Jadi yang penting ikhlas sama semangat terus gitu ya kayak menjalani perkuliahannya. Oke Kak Ima, makasih banyak. Seru banget nih live kali ini sama Kak Ima. Banyak banget informasi yang kita dapat tentunya tentang kebidanan yang pastinya bermanfaat banget nih buat teman-teman. Nah Kak, sebelum kita menutup live kali ini mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman. Boleh Kak, silakan. Oke, untuk closing statement-nya
untuk adik-adik yang calon bidan tetap semangat, Hmm. pokoknya apapun tantangannya kalian harus tetap semangat. Kemudian untuk teman-teman rekan sejawat yang mungkin masih bingung mengenai undang-undang pidana yang baru serta kebijakannya, nggak perlu khawatir. Kalian bisa lanjut ke profesi. Kemudian mari kita sama-sama membangun profesi ini menjadi sama seperti profesi yang lain, setara. Juga kita sama-sama membuat profesi ini tuh menghilangkan stigma negatif juga bahwa peluang bidan dikit dan lain sebagainya. Jadi closing statement dari aku, semangat baik untuk adik calon bidan, kemudian dari rekan-rekan sejawat juga, ayo mari sama-sama kita lanjut kuliah. Kalau memang masih semangat belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Jadi supaya jurusan kebidanan ini jadi profesi yang juga sama-sama maju seperti profesi yang lain. Gitu. Oke, jadi semangat terus gitu ya pastinya dari Kak Ima nih untuk teman-teman Camama dan untuk teman-teman rekan sejawat dari kebidanan juga. Nah Kak Ima, terima kasih banyak ya Kak Ima, sukses terus ya. Amin, sukses terus, makasih banyak. Amin, sukses terus, sehat terus ya Kak Ima. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan Kak Ima. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.